Komoditas apa aja Pak Heru? Coba emas kali ya. Saya emas termasuk minyak ya. Gold ini, emas ini di tahun depan ini sedikit akan meredup sinarnya. Kita bisa cari cuan ya. Apa sih yang sebenarnya yang dilakukan Bank Sentral itu hanya dua kok ya. Pengetatan moneter dan pelonggaran moneter. Di saat situasi nggak bagus, maka Bank Sentral akan memilih untuk mengambil kebijakannya berupa kebijakan longgar. Setelah kebijakan longgar itu prosesnya dilakukan, instrumen dijalankan, rata-rata 2 sampai 3 tahun ke depan itu sudah akan kembali lagi ke pengetatan moneter. Dan itu terjadi. Dan saat Bank Sentral mengambil kebijakan longgarnya, ya 2008 itu, kemudian 2010-2011 coba kita perhatikan harga gold melambung tinggi sekali, menyentuh harga 1.500, break lagi sampai ke 1.920 something ya, 1.920 something itu impact. Dan memang dilakukan Bank Sentral untuk melemahkan dulu mata uang dolarnya. Dan itu menarik banget. Ya, dan itu terjadi lagi nih. Case-nya berbeda tahun ini. Saat awal 2020 stimulus diluncurkan, berarti kan instrumen yang diambil Bank Sentral itu adalah melonggarkan moneter. Ya, langkah pertama menurunkan suku bunga, tambah lagi dengan stimulus, dan itu ditandatangani tadi data dari Pak Dwi ya, saya baca 1,9 triliun US dollar itu ditandatangani Kongres, bahkan ada expanding lagi ya, ada expand ditambah lagi untuk penanggulangan COVID-19, dan itu disalurkan ke bank-bank komersial dalam bentuk kredit ya, untuk berputarnya kembali industri yang berimpact kepada penyerapan tenaga kerja, sehingga daya beli akhirnya akan meningkat. Dan itu terjadi pertumbuhan ekonomi yang cenderung membaik ya di akhir-akhir 2020, awal 2021 ini, dan sampai kuartal 4 ini, Q4 ini sudah nampaknya kita tinggal menunggu kata bahwa ketok palu kapan suku bunga akan dinaikkan. Tapering sudah dijalankan ya, 15 miliar US dollar nih per bulan. Dan diperkirakan di Q2 berakhir. Nah, di sanalah berarti kita bisa coba melihat kembali bahwa begitu kebijakan ini dijalankan, ya suku bunga dijalankan, ini impact-nya sangat dahsyat kepada komoditas emas gitu. Nah, karena memang saat ini hanya yang ditunggu itu adalah menaikkan suku bunga pelaku pasar. Kapan nih gitu. Nah, tadi data dari Bang Dwi tadi oke banget, tadi ada di akhir dari tapering ini ya, semakin berkurang nanti diperkirakan di sekitar Juni Juli, itu berarti sudah masuk ke April Mei Juni Juli Q2 tuh. Nah, disitulah akhir dari Q3 di bulan Maret nanti kita bisa berhitung kembali nih. Nah, berhitungnya bagaimana? Hanya tinggal kebijakan moneter bank sentral yang kita tunggu ya. Yang kita tunggu itu sebenarnya hanya dua, pengetatan atau melonggarkan. Nah, di sini yang kita tunggu ini sebenarnya pengetatan moneter aja gitu. Pengetatan moneter. Kapan itu? Setelah tapering. Setelah tapering kapan? Tadi Bang Dwi udah kasih gambaran tuh, dan saya juga baru menerima data juga dari Bang Dwi ini. Oh, oke juga nih. Saya juga sedang mencari data-data ini gitu. Dan ini kalau memang dijalankan, logika aja deh, logika kalau misalkan pandemi ini ya memang benar-benar berhasil terkendali, maka kan ujungnya tinggal ini aja nih, pindah dari longgar moneter ke eh, moneter yang ketat. Impact yang langsung terjadi itu adalah penguatan indeks dolar. Harga saham, harga komoditas otomatis akan turun. Setelah itu berjalan, stimulus bagus, bahasa Bang Dwi tadi, stimulusnya tercapai, ya kemarin ini sudah tercapai semua, sehingga mulai dihentikan, kemudian mulai ditaper, mulai ditarik kembali. Karena inflasinya liar, makanya dia tarik. Ya, Nyelamatin inflasi sebetulnya. ya, itu secara Spesifik kali barangkali Bang Heru. fundamental seperti itu karena sudah dibahas oleh Bang Dwi tadi. Ya, gimana? Lebih spesifik, lemahnya itu sampai kapan gitu? Apakah di kuartal pertama aja? Apakah di kuartal kedua ada perubahan Oh lagi? iya, oke. Jadi yang kita lihat ini
adalah potensi emas yang cenderung turun sampai di kuartal 1. Data tentang tapering yang dikurangin itu termasuk juga perkembangan dari inflasi ini tetap akan membawa pelemahan dari emas ini. Ya, karena inflasi nggak mungkin nggak dikendalikan seperti itu. Ya, inflasi nggak mungkin nggak dikendalikan, dan saya pikir juga bisa lah itu dikendalikan ya untuk diturunkan kembali inflasi itu untuk mencapai target. Nah, itu yang memang menjadi fokus kenapa Jerome Powell dipilih kembali dari periode kedua oleh Presiden siapa namanya Joe Biden seperti itu. Itu sih. Nah, sampai kapan dia mengalami penurunan? Saya pikir sampai di akhir Q1 ya. Q1 dia akan Bentar Bang Heru. Aku kalau dengan nama Joe Biden ingat satu kawan. Apa itu? Ingat kawan gitu, Bang Poji. Itu Joe Biden tuh aslinya orang Padang katanya. Saya ketawa aja dengarnya. Iya benar loh. Dia aslinya orang Padang, namanya Abidin, jual sate. Jadi kan udah langganan gitu kan. Joe Biden, bungkus cie katanya gitu. Jadi Joe Biden. Ajo itu Bang. Ajo itu. Iya Joe Biden katanya. Nama aslinya Abidin. Iya, jadi kan kalau sana kan manggilnya Joe gitu kan. Joe Biden gitu. Lanjut. Ya, oke. Nah, jadi emas sekarang kalau dia naik ya sell lagi Pak Heru ya. Ya, menurut saya sampai dengan Desember ini kan sudah mau berakhir ya, berarti masuk ke Q1 Januari, Februari, Maret itu alangkah baiknya kalau kita memilih strategi apa sell on rally ya. Sell on high. Ya, sell on rally. Dia kan sell on rally ya. Kayak kemarin ini di Bali sempat heboh, Pak, harganya emas naik loh, Pak. Dia naik loh, Pak. Nah, padahal ini lagi kompresi dalam jangka yang pendek, jangka panjangnya. Karena di sini ada spot-spot resisten yang sangat kuat. Dan ternyata kan pullback tadi malam tuh. Pullback, dan ini kalau secara teknikal saya melihatnya ini memang kuat untuk turun di tahun depan. Sorry. Coba kita tarik dari 2 tahun ke belakang ini, dari tahun 2000. Nah, ini dia. Berarti di area 50 sama golden number ini potensi gold itu ke sana. Kalau kita lihat history repeat reserve, maka di tahun 2021, 2022, 2023 sampai 2024 ini berpotensi untuk flat. Flatnya di berapa? Kisaran 16 sampai dengan 1850 ini. Nampaknya orang Amerika bonus akhir tahunnya gede-gede itu, Bang Heru. Nampaknya hasil dari stimulus yang sudah tercapai, kata Bang Dwi kan tercapai itu stimulus. Ya, karena kan pending home sales-nya lagi pada gajian dapat bonus nih. Yes. Terus pending home sales-nya makin kecil dia, berarti bagus. Berarti banyak rumah-rumah yang tadinya terpending untuk terjual, untuk dibeli, udah terjual gitu. Dijual ya, atau butuh duit dijual, Bang? Ya berarti ada yang beli dong. Ada yang beli juga ya? Oh iya. Ada yang beli gitu. Berarti kan pendapatan nganggur. Ya, pendapatannya bagus lah gitu. Dapat pinjam tuh, udah stimulus dia dapat beli. Oke, jadi tahun depan dari gambaran yang ada, dengan histori yang ada, kemudian dengan perkembangan yang ada, maka gold ini memang berpotensi ke selatan. Berpotensi ke selatan di area-area 1.600, range-nya sampai dengan 1.800. Masih cukup berat untuk mencapai ke 1.900. Ya. Potensi masih ke selatan, tapi pasti ke barat itu kayaknya. Ke baratnya satu syarat. Pastilah. Ya, kalau 100% ke kanan tuh, Pak. Dia ke selatan. Ada potensi. Ya, kalau untuk ke baratnya memang potensi ada. Ada potensi, pasti Pak, 100%. Ya. Kalau nggak, internetnya mati tuh Pak. Nah, ini dia. Jadi dengan turunnya harga emas, jika varian baru ini terkendali, inflasi juga terkendali, maka open door bahwa gold ini akan meredup sinarnya di tahun 2022. Meredup sampai 1.800
600-an. Nah, bagaimana dengan komoditas minyak? Dengan pertumbuhan-pertumbuhan yang ada, data-data yang ada, terutama dari pertumbuhan ekonomi yang dasar Pak Dwi berikan, ini kan alasan kenapa harga gold ini, harga emas hitam ini atau oil ini naik. Tapi masuk ke fase memang dia harus koreksi dengan perkembangan data yang ada. Jadi kalau misalkan bank sentral ini pindah menaikkan suku bunga, apa sih dasarnya menaikkan suku bunga? Dasarnya itu adalah data-data apa tadi? Data-data prospek ekonomi bagus, ya kan? Inflasi terkendali. Dibawa meeting, oh cocok nih, ya. Cocok ini untuk naikkan suku bunga, persentase inflasi juga udah sampai targetnya. Maka gold turun, oil naik. Karena industri bergerak bagus. Dikatakan bergerak bagus dong ya. Ya, bergerak bagus, tenaga kerja penyerapannya bagus, inflasi terkendali, maka memang berpotensi minyak ini memang naik gitu. Ini alasan naiknya pun sudah jelas dan alasan baliknya ini jelas. Ini kan di saat-saat bulan lalu Omikron itu November itu rame lagi dengan Omikron, dia turun kembali. Tapi secara teknikal kalau secara bulanan memang masuk di fase-fase koreksinya karena ada resistensi yang memang istilahnya harus dia turun dulu gitu. Pak, kalau isu terhadap energi terbarukan ini gimana respon untuk minyak nih? Kan sebenarnya musuhnya tuh. Kalau selama ini kan energi fosil nih, dasar fosil minyak. Sekarang energi. Kemudian ancaman nggak terbarukan itu dari solar cell kayak apapun itu listrik kan? Itu sudah pasti bisa menjadi ancaman. Ini yang akan membawa harga minyak turun. Nah, meeting kemarin kan tetap mau mengendalikan produksi minyaknya, walaupun adanya teknologi baru ini. Ya, teknologi baru kan memang ditujukan untuk sebagai alternatif pengganti jika yang diisukan bahwa ya akan habis nih tambang-tambang minyak seperti itu. Nah, iya kayak memang Saudi kan dia tahun 2030 tuh mau ninggalin ini nih. Enggak berpatokan terhadap ekspor minyak dia bilang. Kebijakan Raja Salman kan? Ya. Nah, itu kemungkinan dia kayaknya bergejolak juga nih. Minyak di tahun 22, kemudian kebijakan dari Saudi sebagai pemangku utama dari OPEC gitu kan? Ya. Berarti kan gampang aja nih, kalau secara teknikal kita bisa lihat di sini di area 60-an, itu kan harga tengahnya itu. Itu aja sih. Tapi kalau misalkan suplai minyaknya, produksi minyaknya tetap dipertahankan dengan angka-angka yang pas, ditambah dengan pertumbuhan tenaga kerja, pertumbuhan industri yang semakin membaik, lockdown sudah semakin dikurangin, distribusi bagus, distribusi hasil industri, saya pikir ya kebutuhan akan minyak mentah dunia juga akan baik. Gitu, akan meningkat. Nah, dengan meningkatnya kebutuhan itu saya pikir juga ya minyak ini ya memang bisa naik, bahkan mungkin semakin terbakar, Bang. Semakin terbakar deh. Semakin terbakar gitu. Apakah bisa mencapai di harga 100 lagi ya kita belum tahu. 107 bisa jadi kalau dolarnya lemah dia, tapi kalau dolarnya sama-sama kuat susah nih 107. Gold memang turun. Tapi kan mekanisme trading forex kan bisa kita ambil sell on rally. Dan di 2022, 2023, 2024 ya saya pikir volatilitas gold itu nggak terlalu tinggi, berada di area-area tadi yang saya sebutkan. Tepatnya sih saya pikir di area-area 1590 sampai 1850. Itu memang kalau dari histori juga tercatat memang histori pernah terjadi flat seperti ini. Nah, ini dasarnya. Gold tetap dalam pendek tetap ambil sell kayaknya. Sampai dengan Q2. Q2 ya. Iya, sampai dengan Q2. Berarti sell on high terus ambil posisi manajemen sell terus ke atas sampai langit. Bukan langit ketujuh, sampai langitnya itu berapa tuh, Pak? Tapi kan tetap aja langit atasnya ada di 18
sebentar. 18 berapa tadi? 1850-an. 1850 ya. Iya, 1850. Itu bisa saja saya memprediksi seperti itu. Memprediksi itu bisa saja saya keliru, tapi kalau dengan berdasarkan teori Doe, history repeat itself, ya memang berpotensi kembali. Kalau dari sisi analisis teknikal juga kan kita lihat kalau seperti ini kan nggak mungkin ruang kosong ini tidak diisi, itu nggak mungkin karena ini diisi yang ini. Manfaatin bumping-bumpingnya itu ya. Yes. Bumping level 50, 38, 223. Yes. Bukan nggak. Iya, macam bangun rumah kos nggak ada yang ngisi, yang nggak ada yang nyewa. Rugi Oke Bapak guys, kos. Pak Heru mungkin balik dulu slide-nya ke home. Oke. Kita break sejenak. Ya. Oke. Nanti kita review dari total pembahasan malam hari ini. Nampaknya kita nggak bercanda nih. Tapi ceritanya cuan aja. Ada satu, ada bungsu. Hah? Ada Dividen. satu, ada bungsu. Finansial yang menarik enggak? Finansial bungsu satu. Kripto, Bang. Iya. Kripto ini gimana? Kita break sejenak ya. Ya. Kita break sejenak. Jangan apa? Jangan berpindah ke lain hati dulu. Iya, kita kembali setelah yang satu ini.